dengan saya Desi Triana kembali menyapa para Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, kali ini di studio kita spesial sekali sudah kedatangan para kreator-kreator andal di Sulawesi Selatan. Kenapa saya bisa bilang ini kreator andal? Karena baru saja mengeluarkan satu produk film yang pastinya ini akan menghibur para Tribuners. Ya, langsung saja mungkin saya kenalkan karena para Tribuners pasti sudah melihat sosok, ada 3 sosok nih, tapi bukan sosok astral ya. Walaupun filmnya film astral, tapi sosoknya bukan sosok astral. Di sini sudah ada Asmin Amin, selaku produser dari The Toeng, Misteri Ayunan Nenek. Misteri Ayunan Nenek. Dan ini neneknya? Oh bukan. Ya, boleh kenalan dari sama teman-teman Tribuners yang ada dimanapun. Perkenalkan, nama saya Resya. Saya berperan di The Toeng jadi anak pak dokter yang bernama Rania. Rania. Ya, Boleh Ibu saya cantik. sendiri dengan Melia Sari, panggil Meli. Saya berperan di sini sebagai Nenek Toeng di Misteri Ayunan Nenek. Nah, spesial sekali tadi, sangat apa ya, sudah kita ngobrol-ngobrol sangat di awal itu saya sudah terkesima dengan cerita awal pembuatan film ini. Saya kira diproduksi dengan sebuah cerita yang biasanya kan kalau film skenario jadi utuh dan itu berdasarkan mungkin imajinasi dari penulisnya kah, atau ternyata di balik pembuatan film ini bukan skenarionya dulu yang jadi, tapi ritualnya dulu yang dilakukan. Ada apa? Biasanya kan kalau film horor pasti samalah dengan film-film produksi lainnya yang harus ditulis dan sebagainya. Dan ini kenapa spesial lagi? Karena biasa kalau film yang ada di Sulawesi Selatan itu kan kebanyakan film komedi, cinta, sangat jarang produksi film-film seperti film horor ini. Mungkin saya ke produsernya dulu, The Toeng. Dari judulnya saja untuk penulisan nama tadi saya hampir salah sebut. Kalau mungkin orang dari luar Makassar sebutnya The Tung, tapi ini The Toeng. Mungkin bisa dimulai dari awal mulanya film ini dibuat. Jadi gini, saya ini kan dipanggil juga dan selalu diundang sebagai budayawan. Memang saya selalu berniat bagaimana mengangkat dan mengungkap misteri-misteri, legenda-legenda, cerita-cerita rakyat, termasuk juga kearifan-kearifan lokal. Nah, ada yang menarik perhatian kami, saya sebut kami karena saya dengan sutradara dengan beberapa teman, bahwa di Bangkara itu Jeneponto ada bukit namanya Bukit Toeng. Dalam tradisi kita pasti ada cerita di balik itu sampai dia disebut Bukit Toeng. Nah, kita cari tahu apa di balik cerita itu. Jadi setelah kita melakukan survei, kemudian penelitian dan segala macam selama 6 bulan, kita tidak menemukan sama sekali cerita di balik itu. Cuman tahu saja di situ ada Bukit Toeng, orang takut ke sana kalau maghrib orang biasa dengar ada suara royong, ada suara ayunan ngek gitu. Nah, saya tidak berusaha. Ada kebetulan teman saya perempuan, orang pers juga, dia indigo. Jadi di gedung kesenian itu saya ritual. Saya minta tolong sama dia, bantu saya untuk menemukan cerita ini. Dia oke kan? Maka saya panggillah Nenek Toeng. Saya panggil Nenek Toeng masuk di tubuhnya. Itu hanya dengan satu ritual saja atau beberapa ritual? 3 kali. Saya 3 kali ritual. Kemudian setelah masuk di dalam, dia bercerita semua tentang kejadian itu, dibalik sampai disebut sebagai Bukit Toeng. Dari itulah sampai yang menjadi modal kita menulis dia punya skenario dan segala macam, pokoknya lengkap itu. Dia bercerita sangat detail tentang bagaimana matinya, sampai rumahnya, sampai dia punya dapur, bentuknya dia cerita. Nah, saya tanya, pada ritual ketiga, saya tanya, ini nama sebenar tak siapa? Dia tidak mau kasih tahu, dia kau tidak usah tahu. Namanya suami tak siapa? Kau tidak usah tahu. Terus saya tanya lagi, bisa nggak saya filmkan ini? Dia bilang bisa, tapi dengan syarat. Oke. Apa syaratnya Nenek? Dia bilang kalau kau mau memulai syuting atau dalam bahasa Jeneponto yang kental, kalau kau mau mulai itu kegiatanmu maka bikin barasan rate.
Iya nenek. Kemudian dia bilang potong kambing. Saya sempat tanya, itu kambing untuk apa? Dia bilang untuk kalian makan bersama setelah acara itu. Nah, terus yang lain lagi, tolong kasih saya sarungmu. Saya minta sarung berwarna hijau. Karena dulu itu kau punya karaeng, itu saya punya sarungnya itu untuk ayunan cucuku sudah robek-robek. Saya minta itu karaeng tidak kasih. Nah, yang lain lagi dia bilang, kalau kamu kerja di sana maka harus sholat berjamaah. Paling tidak maghrib dan subuh. Yang lain sutradaranya atau paparenya ini harus orang sholat. Saya penuhi semua, oke, saya sih. Pada saat kejadian, pada saat kita bikin acara ritual selamatan Barasanji, maka ada kejadian yang unik. Ini ada di Tapi ini belum pada saat proses pembuatan film ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Tulisannya sudah selesai. Baru mulai syuting. Oke. Mulai syuting. Nah, di acara itu pada saat itu kan, saya tiba-tiba datang ke Nenek Toy. Ada dalam mana itu? Ya. Ada dalam trailer? Ya ada, bukan di trailer ini, di wartawan yang sudah. Ini, kalau nggak salah wartawan Tribun juga. Ini Nenek Toy. Jadi gayanya seperti ini ya? Ini waktu dia datang, kan saya bilang dalam kesempatan mana saya beri itu sarung. Rupanya pada saat selesai acara Barasanji, tiba-tiba ada orang di situ, ini guru SMP, itu kemasukan. Nah, kemasukan di sini saya kesempatan kasih sarung. Dan di sini dia sangat sedih. Cucungku kodon dia sangat sedih. Dan dia berterima kasih. Saya juga mengkonfirmasi, bagaimana nenek sudah cocok ini cerita dan cocok nek. Nah, ini uniknya ya. Setelah ini saya keliling jam 1 malam kira-kira, saya keliling itu bukit sendirian tengah malam. Dan memang ya sangat banyak makhluk astral di sana. Saya minta izin, permisi, saya minta izin, mohon bantuannya selama 10 hari, selama proses syuting ini, jangan dulu masuk di area ini. Jadi ibarat kata berpamitan dulu Ya, sama berpamitan. penduduk yang ada di sana. Jangan dulu masuk di area ini supaya tidak mengganggu proses syuting ini. Saya yakin bahasanya dia oke kan. Total kita lewat 11 hari. Pada hari ke-11-nya lah itu mati lampu, air tiba-tiba habis, orang melintas, kemudian semua orang merasa ada orang di belakang. Jadi sudah dikode memang ini waktunya sudah habis, Iya. harus bayar denda lagi sepertinya. Kira-kira begitu. Ya. Dan pada saat proses syuting, apakah tadi sempat dikatakan bahwa lewat selama 11 hari, apakah memang ada dalam waktu 11 hari itu selain kejadian mati lampu, habis air dan lain-lain, ada kejadian-kejadian bisnis lainnya di setiap harinya di lokasi syuting atau seperti apa? Kurang gangguannya, nanti kita lokasi agak keluar dari sana, kemudian kita foto ada tiba-tiba tangan. Oh jadi kalau di scene gambarnya sendiri apakah yang nanti pada saat ditayangkan di 11 Februari ya 2021 nanti, apakah ada scene gambar yang memang tidak sengaja diambil tapi ini tiba-tiba gambarnya ada gitu? Kalau itu enggak, kita edit. Tetap diedit sesuai dengan skenario yang kita bikin. Jadi tetap diedit. Nah, cuman di balik kejadian, di balik syuting itu banyak sekali kejadian-kejadian. Itu di belakang layar, termasuk kru-krunya, termasuk yang nginap di sana itu rata-rata mengalami. Jadi hampir semua mengalami. Iya. Kalau boleh tahu, The Toeng sendiri ini ada di daerah mana kalau di Cirebon? Itu di daerah Bangkalan, Kabupaten Jeneponto. Itu kira-kira kalau dari sini sekitar 73 km lah. Tidak sampai, sekitar 60 km. Berarti dia dalam pemukiman warga juga seperti di Bukan. pedesaan seperti itu? Dia bukit dan rumah terdekat di situ 2 kilo. Dia di perbukitan, tempatnya indah sekali. Jadi masih agak jauh ya Iya. dari. Cuman sekarang itu warga. sudah ada villa di situ yang dibangun oleh mantan wakil bupati dulu, Pak Mulyadi Mustamu.
Jadi bisa jadi salah satu destinasi wisata juga yang Iya. ada di Cirebon. Pak sudah banyak yang hubungi, dia minta diantar ke sana. Jadi saya bilang nanti di malam Jumat kita ritual bikin arate di sana. Barasan kalau kau merasakan chemistry-nya dan kita sama-sama. Kira-kira begitu latarnya yang saya bilang unik bahwasanya ini film ceritanya ditemukan dari ritual gaib itu. Kalau The Toing sendiri, kenapa harus judulnya The Toing? Kenapa tidak mengambil ikon nenek, misalkan yang istilahnya gampang dan mudah diingat oleh orang? Saya kira sama dengan teori-teori pemasaran. The Toing itu langsung masuk di kepalanya orang, tidak perlu repot-repot. Cuman kita mau melengkapi supaya lebih jelas. Itu misteri ayunan nenek untuk memperkuat bahwasanya ini film horor. Ini drama horor yang berdasarkan true story dari masa lalu yang sesuai dengan adat istiadat di sana. Kalau The Toing sendiri itu bahasa apa? Bahasa Makassar. Bahasa Makassar, artinya Ayunan. ayunan ya, Toing. Toing. Oke, di sini juga ada dua gadis cantik, ada juga satu perempuan. Kenapa dua ya? Berarti kelebihan. Kira-kira ada yang ikutin nggak dari belakang? Iya, di hari pertama saya make up. Enggak, hari ini. Oh. Karena saya lihatnya dua nih. Oke, untuk yang cilik dulu nih, siapa tadi namanya? Reisha. Reisha masih kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4 SD. Iya. Ikut syuting, gak dimarahin sama orang tua. Enggak. Dikasih waktu 11 hari, sekolahnya gimana? Online. Enggak. Diizinkan sama bu guru. Jadi bolos. Iya. Izin itu kan izin tadi ngomongnya. Waktu itu masih kelas 2 ya, saya SD. Masuk kelas Oh, jadi Kelas 1 SD. 2018. penggarapannya memang Iya. sudah dari 2 tahun yang Iya. lalu. 3 tahun ya. Tapi kenapa baru dirilis sekarang? Ada beberapa ini 3 kali, editor aja 3 kali ganti. Editor 3 kali Iya. ganti untuk penggarapan film The Toy Editor ini. ini editor yang profesional, yang sudah terbiasa di punya nama. Pada saat dia edit seakan-akan ada orang di belakangnya yang ngajari. Yang kedua istrinya yang suruh memberhenti itu anaknya, karena pada saat dia dengar itu royong seakan-akan itu rumahnya penuh dengan anak. Yang ketiga ini baru lolos. Mungkin karena dia tidak percaya begitu-begituan, dia jalan saja. Jadi dia langsung jadi pada saat di tahun kedua ini. Mestinya 2019, tapi kan kita ketemu dengan COVID kan, Ya. jadi diundur. Ini pun butuh pertimbangan yang matang pada masih COVID ini, kita berjalan daripada tertunda. Saya kembali ke Raisa. Raisa, kelas 1 SD pada saat syuting pasti kan ada perubahan nih dari melihat nanti pada saat di film itu waktu saya masih cilik yang sekarang sudah mulai agak gadis agak besar ya. Oke, Raisa, bagaimana perasaannya bisa ikut film? Apakah ini film pertama kamu atau memang sebelumnya sudah ada film? Baru pertama main film. Baru pertama main film. Iya. Dan pada saat itu apa yang kamu rasakan? Ini film horor loh, nggak takut? Enggak. Kenapa nggak takut? Karena masih kecil. Oh, kenapa memang alasannya Pak Produser masih kecil nggak takut? Iya kan. Karena alhamdulillah nggak ada mistis di saya. Nggak sempat ngerasain hal-hal itu ya seperti teman-teman kru lainnya ya. Tapi para produser sendiri pada saat mencari untuk pemeran-pemerannya sendiri, apakah melalui casting juga atau mengontak yang sudah dikenal? Casting. Lewat casting juga Casting semua semua. ya. Melihat Raisa pada Ada saat itu. beberapa banyak yang iya. ikut. Cuman ini kan yang paling cerewet dan paling ya pas Cocok menurut dengan sutradara peran. ya. Menurut sutradara Iya. karena kalau kita produser udah ikut-ikut. Iya. Mereka punya pertimbangan, inilah yang paling cocok. Jadi pada saat ngikut berarti bukan cuma Raisa sendiri, berarti dikurasi dulu dari beberapa orang yang ikut. Dan Raisa, peran sendiri seperti apa? Kalau Pak Produser terus yang cerita mungkin lebih afdolnya si pemerannya. Seperti apa sih karakter di pemeran itu? Kamu sebagai anak dokter ya? Iya. Ya. Seperti apa sih si anak dokter itu? Apa ya? Jadi anak dokter apa ya? Kayak selalu diganggu. Oh, jadi nanti dihantui ya Iya. sama nenek-neneknya itu. Anaknya nenek Toyeng. Oh, jadi berarti pasti pemeran neneknya juga mbaknya sendiri kan pasti pada saat itu. Dan dandanannya apakah menyerupai makhluk astral
seperti nenek-nenek? Seperti nenek-nenek. Tapi nenek-nenek yang menyeramkan atau seperti apa? Ya, sebagian menyeramkan seperti itu. Oh, jadi mbaknya yang didandan sendiri seperti itu? Iya. Dia dua peran. Dua peran. Oh, jadi 2 peran. Masa lalu dan masa sekarang. Tapi mbaknya sudah pernah main film juga sebelumnya? Iya. Film apa sebelumnya? Yang pertama ya sebagai peran sebagai ekstras di Silariang. Oh iya. Yang kedua namamu kata pertamaku sebagai Ibu RT. Jadi sudah ada lah pengalaman-pengalaman acting sebelumnya dan melalui casting juga pastinya. Kirain langsung calling orang dalam, enggak ya? Oh ya, itu pada saat menjadi pemeran sebagai nenek-nenek gimana perasaannya? Ya pertama kali ya saya berperan sebagai nenek ya agak-agak aneh juga. Waktu hari pertama itu tibanya di lokasi syuting memang sih kelihatan agak mistis ya di sananya. Ya agak serem-serem gitu. Pas hari kedua itu kita mulai syuting, saya syutingnya tuh jam malam. Yang ketiga itu saya di make up sama make up artisnya itu kayak ada sesuatu yang menyentuhku gitu. Ya saya mungkin bilang oh ini yang saya perankan ini mungkin muncul ya di depan saya. Ketika itu saya dari samping melintas, saya agak melirik sedikit, senyum. Saya bersalam. Ya. Tapi ada rasa takut atau rasa deg-degan atau kayak bilang sama Pak sutradara, saya nggak jadi syuting deh, perasaan saya nggak enak. Ada momen seperti itu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, semua berjalan lancar pada saat proses syuting dan tetap profesional. Dan mungkin dari ini kan sebagai pemeran utama juga, kira-kira tantangannya apa saat memerankan peran nenek di The Toeng ini ya? Apalagi kan peran-peran sebelumnya ya mungkin dengan tampilan fisik yang seperti itu kan, kalau yang ini kan pasti agak berbeda tantangannya. Cuman kepikiran ya syutingnya di mana lagi, gitu. Ternyata ada syuting di kuburan juga di situ. Di kuburan lebih serem lagi mbak. Di situ tuh para kru itu kayaknya ikut terganggu juga, termasuk saya juga di situ. Tapi Pak produsernya ada juga pada saat syuting. Saya juga ikut main. Ikut main juga. Oh ya, Saya sebagai karang leading. Jadi kayak ibarat juru kunci ya di Justru yang menjadi gara-gara peristiwa ini terjadi itu saya sekarang ini. Dia protagonis antagonis nih. Orang yang konsisten, orang menjaga adat. Oh iya. Mungkin bagus kalau tahu ceritanya gitu. Iya, kayaknya akan lebih diulik dalam dan pastinya juga buat para tribuners yang penasaran seperti apa sosok-sosok dan karakter yang ada di film The Toy ini, jangan lupa untuk saksikan di tanggal 11 Februari 2021. Wah, lancar banget ya Reza. Reza, ini kan filmnya udah tayang. Gimana teman-temanmu, pendapat teman-temanmu semua gimana? Udah tayang tuh. Ini udah mau tayang, Iya. kan bulan tanggal 11. Gimana pendapat teman-temannya? Apa sudah diajakin nonton semua? Sudah. Dikasih tiket gratis semua? Enggak ya, pokoknya. Tapi di pandemi ini kalau di tanggal 11 kan mungkin pada saat pandemi ya itu tadi kapasitas penonton kan dibatasi. Ada tidak target penonton yang bakal ditargetkan dari film The Toy? Kalau kita target kalau mau kembali kita punya investasi ya paling tidak kita harus dapat penonton paling kurang 80.000 orang ya. Apalagi ini kan tayang hampir di seluruh Indonesia, di bioskop seluruh Indonesia. Dan melalui proses syuting juga yang tidak mudah karena ini 11 hari panjang syutingnya mungkin sudah 11 hari hampir 3 itu di Bukit tahun. Toeng. Ada juga di sini, ada juga di tempat lain. Jadi total syuting selama Kalau dengan berapa prosesnya kira-kira sekitar 20 harian. 20 harian, hampir sebulanan lah ya sama-sama. Dan mungkin dari produsernya sendiri nih, tantangan yang dihadapi dalam penggarapan film ini. Kalau saya sih hampir merasa tidak ada, santai aja. Semua tantangan itu kan kita santai aja hadapi. Dan ini kan ibarat kata
salah satu langkah awal di tahun 2021. Sepertinya di tahun 2020 kemarin sangat jarang film lokal yang bangkit kembali. Ini mungkin salah satu bentuk juga ya untuk membangkitkan film lokal kembali, bahwa ini hadir lagi di Sulawesi Selatan. Ada satu film baru yang bisa dinikmati oleh para Tribuners dimanapun berada. Pasti ini tayang di seluruh Indonesia, bioskop seluruh Indonesia. Oke, mungkin harapannya saya mulai dulu dari yang paling ujung, pemeran nenek toengnya. Silakan. Harapan saya film ini ya yang jelas semakin banyak penonton, itu yang kita harapkan. Dan para penonton tidak hanya menonton saja ini film, dinikmati dan apa? Subscribe dan bisa Beli tiketnya. Karena ini film kita ambil unsur tradisional dan Ayo, mumpung lagi di Tribun, promosi. ya seperti itu aja Mbak. Ya, oke. Dari Reisa? Jangan lupa nonton di bioskop di seluruh Indonesia. Film saya ditayangkan tanggal 11 Februari 2021. Ingat, nonton di seluruh Indonesia, bioskop kesayangan Anda itu. Ya, kalau Pak Produsernya kira-kira harapannya dengan film The Toy ini? Ya, ini film Indonesia, jadi cintailah film Indonesia. Dan istilah film lokal itu kan orang-orang saja yang kasih. Saya yakin ini film bagus dan film unik karena ini di latar belakang cerita-cerita rakyat. Ini juga memberikan gambaran, memberikan perkenalan kepada budaya kita. Di sana ditampilkan misalnya pencaksilat, kemudian arate, apirau, kemudian apasili, kemudian mantra-mantra pengusir setan. Jadi kalau mau belajar tentang bagaimana kearifan-kearifan di sini, nontonlah, utamanya yang merasa dirinya orang sini dan orang Indonesia, nonton supaya bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan, kita masih punya kepedulian terhadap keindonesiaan. Saya kira itu dari tanggal 11 Februari di seluruh Indonesia, dan itu 128 layar. Datanglah ke sana, saya yakin kalau Anda nonton ada nenek toyeng menunggu di sana. Jadi serem nih, tapi apalagi di Indonesia banyak sekali pecinta mistis. Iya. Dan kalau film horor pasti laku. Dan semoga laku untuk film The Toy pastinya. Dan terima kasih juga buat para Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe juga channel dari Tribun Timur. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk tanggal 11 Februari 2021 ramai-ramai datang ke bioskop untuk nonton film The Toy, Misteri Ayunan Ayunan Nenek. Nenek.